Shalom, perkenalkan nama saya Rimindrian Nemanu. Saya mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Kristen Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi singkat tentang agresi dan self-esteem. A. Pengertian agresi. Agresi merupakan perilaku serius yang tidak seharusnya dan menimbulkan konsekuensi yang serius, baik untuk anak maupun untuk orang lain yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, salah satu bentuk emosi anak adalah marah yang diekspresikan melalui agresi. Nah, hal tersebut merupakan tindakan yang biasa dilakukan oleh anak sebagai hasil dari frustasi. Nah, paparan materi di atas dapat disimpulkan bahwa agresi merupakan bentuk ekspresi marah yang diwujudkan melalui perilaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menyakiti orang lain dan menimbulkan konsekuensi yang serius. Nah, teori belajar juga mengungkapkan bahwa perilaku agresi merupakan perilaku yang dilakukan serta memiliki tujuan untuk melukai korban. Motif utama perilaku agresi sendiri adalah keinginan untuk menyakiti orang lain atau melukai orang lain. B. Teori agresi. Agresi, ada beberapa pendapat para ahli tentang teori agresi, yaitu menurut Baron mengungkapkan bahwa perilaku agresi merupakan tingkah laku individu yang ditujukan untuk melukai atau mencelakakan individu lain. Yang kedua, menurut Freud mengemukakan bahwa perilaku agresi merupakan gambaran ekspresi sangat kuat dari insting kematian. Karena dengan melakukan agresi, maka secara mekanisme individu telah berhasil mengeluarkan energi destruktifnya dalam rangka menstabilkan keseimbangan mental antara insting mencintai dan insting kematian. Yang ketiga, menurut Sears, Friedman, dan Peplau, mereka mengumumkan bahwa perilaku agresi disebabkan oleh dua faktor, yaitu A. Serangan dan B. Frustasi. 4. Menurut Bush mengatakan bahwa perilaku agresi sebagai perilaku yang niatnya untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikologi. C. Pengertian self-esteem. Self-esteem adalah suatu penilaian subjektif yang dibuat individu sebagai hasil evaluasi mengenai dirinya yang tercermin dalam sikap positif atau negatif, dengan mengekspresikan suatu sikap setuju yang berasal dari berbagai sumber, baik sumber internal maupun sumber eksternal diri. D. Teori-teori self-esteem. Adapun pendapat mengenai
teori esteem dari para ahli, yaitu teori yang pertama menurut Baron, Byrne, dan Brancombe. Mereka mengatakan bahwa self-esteem menunjukkan keseluruhan sikap seseorang terhadap dirinya sendiri, baik positif maupun negatif. Yang kedua, teori Guindon. Guindon mengemukakan bahwa individu yang memiliki self-esteem tinggi menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang optimis, bangga, dan puas akan dirinya sendiri. Yang ketiga, teori Lerner dan Spinner. Mereka berpendapat bahwa self-esteem merupakan tingkat penilaian yang diberikan oleh individu untuk dirinya sendiri. Yang keempat, teori Moore. Moore mendefinisikan self-esteem sebagai kompetensi, yang artinya penilaian dari individu terkait kondisi sebenarnya mengenai kemampuan yang dimiliki. Yang kelima, teori Rosenberg mengatakan bahwa self-esteem mengacu pada evaluasi keseluruhan seseorang dari kelayakannya sebagai seorang manusia. Demikian materi dari saya. Shalom.